Nabi itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Masih ada juga yang membantah, ayah bunda. Jarak dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina itu lebih kurang 1.500 km. Lebih kurang berapa? 1.500 km. Ayah bunda, kendaraan yang dipakai Nabi tadi apa? Buraq. Buraq itu diambil dari kata-kata barqun. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat cahaya menyambar penglihatan mereka. Jadi kecepatan buraq itu kecepatan barqun, kecepatan kilat, kecepatan cahaya. Ayah bunda yang ngajar fisika, berapa kecepatan cahaya? Ini kalau yang tak paham nih, ini tak masuk akal. Sekarang kita coba logikakan, masukkan ke dalam akal kita. Berapa kecepatan cahaya ayah bunda? 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Dia sebenarnya dibulatkan dari 299,299.792 kalau saya tak salah, tapi kemudian dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Boleh nanti tengok kalau salah, saya salah mohon diluruskan ayah bunda. Dah. Jarak dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestina berapa tadi? 1.500. Masukkan rumus matematika. Rumus mencari waktu. Apa rumus mencari waktu? Jarak dibagi kecepatan. Jarak berapa tadi? 1.500. Kecepatan berapa tadi? 300.000 km per detik. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, berapa hasilnya? Bagilah 1.500 km dibagi 300.000 km per detik, ya kan? Kilometer dibagi kilometer hilang dia. 1.500 dibagi 300.000, berapa hasilnya? Berapa? Kalau tengok di kalkulator, kalau saya tak salah 0,005 detik. Tidak sampai 1 detik. Mustahil bagi manusia, tapi tak ada yang mustahil bagi Allah. Saya bawa ayah bunda mundur sedikit. Apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam? Suatu ketika, baca nanti surat Al-Qasas atau surat An-Naml kalau saya tak salah itu ayah bunda. Ceritanya Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan bala tentaranya. Berupa burung, berupa jin kan. Tentara Nabi Sulaiman itu kan banyak hewan-hewan sampai kepada jin. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, tiba-tiba terlambat burung hudhud. Sehingga Nabi Sulaiman berkata, mana nih burung hudhud? Kok belum datang juga? Ini kalau kita sekarang, kita dah mulai upacara bendera nih. Dia belum datang juga. Pada akhirnya kata Nabi Sulaiman, kalau sebentar lagi burung hudhud tak datang, maka akan aku azab, aku siksa dia. Kalau ayah bunda penasaran, saya carikan ayatnya sebentar. Saya lupa. Lihat nanti ayah bunda kisah Nabi Sulaiman bersama dengan Ratu Balqis. Ya, surat An-Naml. Buka nanti mulai dari ayat yang ke berapa nih? Nabi Sulaiman ayat yang ke-17 dari surat An-Naml sampai nanti ayat yang ke-44 surat An-Naml. Itu bercerita tentang Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis dan bersama hewan-hewan tadi. Apa kata Nabi Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman,
Maliyala arol hudhud. Mana nih burung hudhud? Kok belum datang juga, kata Nabi Sulaiman. Itu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21. Kalau sebentar lagi hudhud tak datang, la u'adzibannahu azaban syadida aw la azbahannahu. Kalau dia terlambat juga, akan aku azab dia. Aw la azbahannah, aku potong leher dia, aku sembelih dia nanti. Aku buat nanti hudhud pok, ayam pok. Famakatha ghaira ba'id. Tak lama setelah itu burung hudhud pun datang. Apa kata burung hudhud? Ahattu bima lam tuhita bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Lapor komandan. Ada satu berita yang engkau tak tahu yang aku nak sampaikan. Karena itulah aku terlambat. Singkat ceritanya ayah bunda. Emangnya ada apa? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tuan Sulaiman, ini 23-24 An-Naml. Ada di negeri Sabah seorang perempuan yang memimpin suatu kaum. Mereka tidak sujud kepada Allah, tapi sujudnya kepada matahari, Tuan. Dia tak mengikuti ajaran Tuhan, kata burung hudhud. Serius kau nih burung hudhud? Serius. Ndak hoax kan? Ndak. Kalau memang betul apa yang kau cakap, aku nak kirimkan surat. Aku nak WA dia. Itulah lebih kurang Bapak Ibu dimuliakan. Oh, ada pula WA di zaman itu Pak Ustaz. Ada. Macam mana bentuknya tak perlu awak tanya. Yang penting ada. Kita ni kan kadang-kadang suka menanya sesuatu yang tak penting. Ustaz, yo Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, pak kuahnya siapa Pak Ustaz? Pak kuah Nabi Adam pun dia tanya. Kalau memang begitu ceritanya, aku nak kirimkan surat kepada ratu yang memimpin kaum tadi. Apa isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis? Lihat surat An-Naml ayat yang ke-30-31. Apa kata Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat ditulis oleh Nabi Allah yang bernama Sulaiman. Dan surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mufassir mengatakan manusia pertama yang menulis Bismillah itu adalah Nabi Sulaiman. Apa isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis? Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ai Ratu Balqis, jangan kau angkuh, jangan kau sombong, jangan engkau lagi menyembah matahari, menyembah ini itu, tapi sembahlah Allah dan kau harus datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Kamu harus datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Ayah bunda, Nabi Sulaiman singgasananya di mana? Palestina. Nabi Sulaiman kerajaannya ada di Palestina. Luas kekuasaan Nabi Sulaiman. Sampai-sampai ada yang mengatakan saking luasnya kekuasaan Nabi Sulaiman sampai ke Jogja. Ada satu kampung namanya Sleman. Lalu katanya itu Candi Borobudur Nabi Sulaiman yang buat. Wallahu a'lamu bisawab. Ayah bunda yang kami muliakan. Dipanggil Ratu Balqis, datanglah Ratu Balqis ke Palestina. Sebelum Ratu Balqis ke Palestina, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kehebatannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Lihat surat An-Naml ayat 40, ayat 39 sampai ayat 38 sampai ayat 40. Intinya, apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kalau bahasa kitanya lebih kurang, wahai menteri-menteriku, wahai pengawal-pengawalku,
siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu ke Palestina ini? Kata Nabi Sulaiman. Tengok ayat yang ke-39. Qala ifritum minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman kata jin ifrit. Tuan, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu hanya dalam tempo engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tegak engkau dari tempat dudukmu, istana Balkis ada di hadapanmu. Lihat ayat 40. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada satu orang berilmu, dia berkata, Tuan Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu hanya dalam tempo sekejap mata. Walhasil dalam tempo sekejap mata hadirlah istana Ratu Balkis di Palestina. Kok bebelit-belit ceritanya nih Pak Ustaz? Tak nyambung saya. Tadi cerita dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sekarang cerita Nabi Sulaiman menyuruh bawahannya memindahkan singgasana Ratu Balkis ke Palestina. Tujuan kan sama-sama, tujuannya sama. Sama-sama Palestina tapi datangnya beda-beda. Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Ayah bunda, saya luruskan kalau belum paham. Jarak dari Mekah ke Palestina berapa tadi? 1.500. Boleh cek nanti di Google Map. Jarak dari Yaman ke Palestina itu berapa? Lebih kurang 2.500 atau 3.000 kilometer. 3.000 lah dibulatkan. Ayah bunda, kalaulah yang memindahkan singgasana tadi siapa? Siapa? Orang yang berilmu, bukan jin ifrit. Orang berilmu bisa memindahkan dalam tempo sekejap mata dengan kehebatan ilmunya. Istana yang besar, saya ulangi, istana yang besar dalam tempo sekejap mata manusia bisa memindahkannya. Apakah lagi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa dan bolak-balik ke langit, balik dan pun di waktu subuh. Jadi Allah kalau berkehendak tidak ada yang mustahil. Kun fayakun. Dengan kekuatan Abrahah, dengan gajah-gajah yang besar ingin meluluh lantakkan Ka'bah. Datang kun kata Allah, datang burung ababil dengan panahnya sijil. Hancur lebur Abrahah dibuat oleh tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu perjalanan iman kita. Jadi kalau ada yang membantah, saya ulangi lagi, manusia saja bisa memindahkan istana yang besar dalam jarak yang jauh, apalagi Allah yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.